Peti simpanan barang hilang. Luar biasa. Ini ada dompetnya. Dan ini ada Wallet, pasportnya pun ada. Iya. Ini jauh mahal, tapi tetap di keep. Jika ada yang merasa hilang, boleh nanti. Betul. Ini first time aku tahu kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tama Ciserumpun. Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun berada? Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Nah, kali ini saya akan membuat video reaction ditemani dengan anak saudara saya lagi, Hesti. Halo Hes, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga senantiasa sehat selalu dan dilancarkan puasanya. Amin. Masih puasa hari ini? Alhamdulillah masih belum bolong ya. Belum batal ya? Iya, belum masuk batal. Berapa hari dah? Udah masuk 11 hari ya? 11 hari ya. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa selesaikan puasa ini 1 bulan penuh sehingga hari raya nanti ya. Iya, amin. Nah, di video kali ini kita akan membuat video reaction dari siapa, Yes? Dari About Sastra. Dari channel About Sastra. Jadi sahabat, channel About Sastra, Cikgu About Sastra dan Cikgu Aziz kali ini datang ke Malaysia untuk merasai bahasa Ramadan di bulan puasa di Malaysia, sahabat. Jadi sebelumnya beliau datang di hari-hari biasa. Namun hari ini beliau hanya berdua, tidak ditemani oleh Cikgu Tiga disebabkan sesuatu hal, dan beliau ini berkesempatan untuk mendatangi sebuah masjid di Kampung Baru dan mau melihat bagaimana cara membuat bubur lambuk sempena bulan puasa ya. Kamu penasaran ya? Penasaran banget. Nah, seperti apa video menariknya sahabat? Jom kita tengok bersama. Please. Nah, channel Bos Sastra sahabat, mari kita sokong bersama channel beliau. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Nah, kalian tahu nggak ini di mana? Tuh, kita sekarang ada di mana ya? Di Masjid Kampung Baru. Kita di sini mau melihat sebuah aktiviti yang benar-benar sudah historical banget, sebuah tradisi sudah bersejarah banget, yaitu pembuatan bubur lambuk. Bubur lambuk. Oh, sebentar ya. Nah, kamu pernah tahu bubur lambuk? Nggak pernah. Nah, baru pertama kali ini ya. Jadi di Malaysia itu, menurut pengetahuan Pak Cik semasa duduk di sana, bubur lambuk itu selalu dibuat sempena bulan Ramadan. Jadi untuk menu buka puasa. Nah, makanya seperti kemarin kita reaction video daripada belusukan kuliner, sahabat ya. Jadi belusukan kuliner first time merasai bubur lambuk ya di Masjid Kampung Baru ini. Namun di video ini beliau belum sempat lihat video, belum sempat buat cara orang bubur lambuk ya. Mungkin next videonya ya. Jom kita play, Hes. Dari apa juga terbuat kita nggak tahu. We have zero knowledge about bubur lambuk. Dan oleh karena itu, tapi bubur lambuk ini sangat famous banget hingga ke Indonesia. Bagaimana orang-orang Malaysia membagikannya di Kampung Baru ini. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut proses pembuatan dan informasi lebih dalam tentang bubur lambuk, kami datang ke sini dan stay tune ya. Jauh-jauh daripada Indonesia ya. Namanya juga unik gitu. Bubur lambuk ya. Sedap memang. Nanti bila-bila kita ada apa, Pak Ci ada masa nanti kita buat sendiri ya. Kalian pernah datang ke sini nggak, guys? Kalau pernah atau tidak, let us know ya. Luas ya dia punya halamannya ya. Wih. Apa itu, Hes? Sini pertama burung. Kali aku dekat ini dengan burung. Tak takut ya? Karena di Indonesia tidak ada burung gagak seperti kita bilang. It symbolize ada tapi mungkin tidak di pemukiman. Iya, ada tapi jauh di hutan-hutan. Iya, kalau di Indonesia di ini, di hutan-hutan. Kalau di pemukimannya pas diusir. Dan karena superstitious. Oke. Kita siap-siap masuk kita. Ya. Besar ya masjidnya. Apa? Ornamennya itu loh cantik ya. Cantik. Masjid apa tadi? Itu wangi banget. Kampung Baru. Iya, Kita buka pintu,
Aduh, masya Allah, harum sekali. Baru masuk ya. Sepertinya memang Baru masuk sudah senantiasa harum baunya. senantiasa dimakmurkan 24 jam ya. Oh, di luar pun cantik ya. Iya. Ini apa? Air mancurnya. Air mancurnya. Oh. Jadi betah orang di sana ya. Iya. Luar biasa banget, ternyata ini sudah 124 tahun masjidnya, usia masjidnya. 124 Udah lama tahun, ya? udah lama. Luar biasanya lagi, beberapa hal unik yang bisa Wah, apa itu, Mas? di sini. Ada jam tangan? Pelajaran buat masjid-masjid Iya. di luar sana. Peti simpanan barang hilang. Luar biasa. Materials. Jadi ini ada jam dong, jam tangan banyak. Jadi kalau kehilangan nggak perlu nyari ya, bisa Nyari, tanya. boleh Karena tanya. disimpan. Luar Betul, biasa betul. banget. Ini even ada Ini wallet. ada dompetnya. Dan ini ada Wallet, pasportnya pun ada. Pasportnya sih. Wow, ini jam mahal. Iya. Ini jam mahal. Tapi tetap di keep. Jika ada yang merasa hilang, boleh nanti. Betul. Ini first time aku tahu kayak gini. First time ya? Masjid, terus nyimpan barang-barang hilang. Ada tempatnya tersendiri Iya, ya. yang apa barang-barang ketinggalan. Tidak mau membiarkan orang-orang yang kehilangan itu benar-benar hilang, tapi benar-benar dijaga. Betul. Berarti keamanannya terjaga. Terjaga. Sekali yang saya lihat tadi yang itikaf, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang laki-laki mungkin itikaf, berngaji, sholat sunat, kemudian yang perempuan ada kelas juga di dalam sana tadi. Ya, Masjid Jami' Tahun Baru. Di sini kawasannya semua nih. Luas ya. 300 luas. 300 ekar dulunya. Baik. Di bawah satu dipanggilnya Pentadbiran Emas. Oleh Agriculture Settlement. Tahun zaman Inggris lah, Baik. 1900. Ya. Ini sedikit banyak kebukaan ya. Jadi kedudukan masjid ini tujuan Inggris pun ada baiknya, katanya. Artinya bila kawasan khusus kepada orang Melayu sahaja. Bangsa Timur. Oh. Jadi termasuk peninggalan daripada Iya. kerajaan Inggris ya. Di sini saya sebagai sultannya, sebagai apa yang mentadbir kawasan. Pak Cik ini yang mentadbir kawasan ini. Jabat saya nih dokumen 124 tahun masih lagi disimpan. Wow, Masya Allah. Jadi Masih pegang. tiap pendaftaran penduduk kampung sini ada 300 lot kami yang berikan. Bukan pejabat daerah, pejabat. Banyak ya keistimewaan. Keistimewaannya banyak. Nah, ini Kampung baru. Panggil, ini kampung ejaannya pun berbeza. Kampung baru. Ejaan lama ya. Ini Pakai O ya. registrasi undangannya. Oh, udah bener. Ya. Ini pada ketiga itu di Kerajaan Negeri Selangor lah. Nah, Kerajaan Negeri Selangor, Government Gazette, Kerajaan Gazette, tapi khusus bukan diada-adakan. Artinya kamu dilahirkan di surat beranak ya. Oh, tahu surat beranak. Kamu Nggak tahu. Akta kelahiran. Oh, ada juga, tapi tak ada surat beranak. Betul, Masya Allah. Jadi dia surat beranaknya ada peranannya. Ini sudah diubah lah 51, 50, 1900. Apa peranan-peranannya? Ya, jadi saya menyebut itu berkenaan dengan pentadbirnya sini, Malay Agriculture Settlement 19 ya, 50. Dia ada pertukaran 1950. macam parlimen ya. Sebelum merdeka Jadi berarti ya? dipanggilkan kampung baru itu nama khusus nih, KAMPONG BACRU. Kalau kamu pergi di Johor Baru kan BACRU Iya, Kota Baru kan. betul. Tapi ini khusus. Kadang-kadang ejaannya kadang-kadang orang tak tahu dia kan. Oh, ejaannya. Pakai ejaan lama ya. Nah, jadi menyebut saya beritahu lah. Ya. Pakai O, Jadi peranan-peranannya baru ditambahi kami di his sini, ya. Dulunya lah, hingga sekarang dia panggil board, jatuhan kuasa. Board. Nah, jatuhan kuasanya ini peranan-peranan interpretasi dia lah di sini ya. Board apa yang dikatakan Melis, orang Melayu. Betul. Yang dikatakan Melayu, person belong to Malay race, berbahasa orang Melayu, apa? Pada bangsa Melayu, bercakap bahasa Melayu, perform Muslim sebagai agama ya, dan juga budayanya Melayu. Tapi kalau ini nak katakan ya, Malay ni berbeza dengan akta perlembagaan kita. Oh, beda. Kalau akta perlembagaan negara, lembagaan yang sudah merdeka itu berbeza dengan kita. Diberi tanah pada setiap orang Melayu yang tak lebih dari 1 ekar. Masya Kalau you Allah. comply, beri, nanti kena bina. Masya Allah. Ya, dan juga artinya bila berlakunya kematian, kematian kami juga menguruskan dari segi faraid. Ya, faraid di sini kalau kamu lihat, ya, kami sebagai dia bukan sebagai Pak Lurah menguruskan kalau mau, kami sebagai pentadbir sebenarnya.
Itu kami saya selalu menyebut kita sebagai Vatican City British. Vatikan City. Negeri kecil dan negeri kecil dalam Sebuah negara. Negeri kecil dalam sebuah negara. Saking istimewanya ya. Nak berumah kena majukan peranan. Betul. Jadi kalau assessment cukai kami itu motif. Wow. Kamu buat rumah masuk plan berapa tinggi ini bayar 7%. Jadi selain daripada itu juga, kalau berlakunya masalah antara abang adik dari segi faraid, di dalam bahasa Inggeris dispute. Ya, Kita sebagai orang perantara, menghakimi. Tapi dalam bot mesti ada yang pakar-pakar lah. Betul. Ya, jadi kalau masalah ni dari segi psikologinya, dari segi perundangannya, dia bukan siapa-siapa boleh duduk dalam kedudukannya. Sengketa ya. Bila ada masalah. Pemberian tanah, plan, pergaduhan, assessment, dan juga dari segi pentadbiran. Artinya kami yang menguruskan dia bila berlakunya kematian sistem faraid, bukan pejabat kantor kerajaan kami di sini. Jadi menguruskan yang laki-laki dapat dua bagian, satu bagian, ibu bertua begini. Jadi itu yang menjadi isu hingga sekarang ni kan. Kenapa kampung salah satu bukan faktor utama kampung baru ini sukar dibangunkan. Itu kerajaan terlepas pandang melihat, artinya pemimpin selalu nak cepat. Betul. Pemerintah 5 tahun, dalam 5 tahun mesti tegak satu bangunan. Betul. Atau 50. Sebab keuntungannya pulang pada dia, bukan pada masyarakat. Terus terang saya juga. Betul. Saya sudah 17 tahun tak ada. Tapi tugas saya sekarang sebagai sukarela. Mungkin bertanya kenapa dia panggil Malay Agriculture Settlement. Malay Agriculture. Tujuan utamanya Inggris untuk memberi peluang kepada orang Melayu untuk bercocok tanam, pertanian. Tapi malahnya keadaan di sini tidak baik, dekat dengan sungai selalu banjir. Jadi tak sampai 1 tahun sudah dibubarkan. Artinya kita jadikan kawasan penempatan residensi, pemukiman lah ya. bukan jadi agriculture. Residence. Jadi mula dia dipanggil. Asalkan di dalam kategori Melayu, dibenarkan. Ya, jadi ketika itu tidak ada punya pasport. Betul. Boleh Wow, Masya Allah. Ya, tahun 80-90-an tidak mi KTP kan. Tidak ada imigrasi juga. Betul. Tapi kehadiran orang-orang asal kebanyakan dari Melaka. Patutlah orang sana masuk di sana ya. Iya. Ada namanya kampung Jawa juga di sini, di kampung baru. Masya Allah. Jadi kehadiran orang Melaka, orang tak banyak. Jadi berlakunya revolusi di Indonesia 1848. Artinya sultanat sultan di Indonesia PKI ya. Jadi orang-orang sana merasakan tidak selamat. Jadi akhirnya hijrah ke kampung baru. Migrasi yang besar-besaran. Jadi keturunan dari Minang, Mendeling, Rawa, Jawa. Kampung baru, Pak. Ya. Masya Allah. Itu sebab dalam kampung baru yang besar ni kita ada kampung atas dan B orang Minang, orang Rawa, Mendeling. Setelah tak payah pakai paspor dulu ya. Tinggal atas bukit. Betul. Betul. Kita pergi Medan kan. Betul. Orang Jawanya kawasan Paya di sini. Jadi ada kampung-kampung sendiri. Kawasan Paya itu kawasan sungai lah. Betul. Di sungainya dah diluruskan. Kalau dulunya bengkok-bengkok. Jadi di sinilah kampung Paya. Jadi macam-macam kampungnya. Jadi ada yang ini ini ada dia punya wakil. Oh, wakilnya. Wakil kampung Paya. Masya Allah. Jadi inilah. Jadi itu komposisinya. Di masjid ni sekarang yang ada ni merupakan masjid yang kedua. Oh, jadi kedua masjid kampung baru ini. Berarti ada yang pertama ya? Ada yang pertama. Kayu lah madrasah. Jadi lebih lama ya? Kedua pada sebelum kemerdekaan 57 Perdana Menteri Tuan Abdul Rahman ini merasmikan masjid untuk kapasiti dalam 1,000 orang. Dalam waktu berlalu 2015 penduduk tambah ramai di pusat jangka kuasa untuk mempunyai satu masjid yang boleh kapasitinya 3,000 orang. Ya, masjid ini sekarang. Aktiviti masjid sini macam hari Isnin kita ada beri makanan percuma. Hari Senin. Puasa. Bulan puasa.
Senin Kamis. Senin dan Kamis ya Pak? Hari-hari. Not only in Ramadan. Ya, Ramadan memang Not hari-hari. only in Ramadan. Oh, Ramadan untuk hari-hari. puasa Senin dan Kamis. Kalau Ramadan hari-hari ya. Di masjid, bila mendekati masjid kita mengenai Allah, mengenal Allah. Dan biasanya hari Senin tak kisahlah gelandangan, tapi yang ingin berbuka silakan. Jadi selain itu ada kuliah-kuliah subuh, kuliah anak-anak muda mengaji. Ini gedung apa Pak? Ini tafiz. Oh, ada tapisnya. Jadi buat tempat ngaji, Ngaji. kayak ada pondok. Betul betul. Percuma. Ada Anak santri. Percuma lagi. Luaran. Di luar apa boleh? Yang ngajar siapa Pak? Ya. Yang ngajarin siapa? Ada orang-orang di sini apa guru di sini lah yang bertahu ya. Dan di dananya dari masjid Pak? Ya dari masjid. Dana dari masjid dari donatur Pak? Jadi gratis gitu ya. Berapa orang donatur? Jadi iyalah activity kalau kuat ada kegiatan sini ada kafisnya, ada mengajinya, ada buku puasanya, buku hari Senin, dan juga kadang-kadang yang orang susah, Betul. pagi kita buka. Kadang apa, kita beri sedikit uang lah untuk belanja harinya, mau pulang kampung. Kadang-kadang mereka Oh, datang. sampai itu ya, sampai orang pulang kampung pun kalau ada duit, ada uang, kita bagilah. Yang mana dia kita bagi. mau pulang mana, kalau start kan 50 ringgit, 20 ringgit, gitu. Betul. Nanti kadang minggu depan datang lagi mau pulang kalau start. Iya, Betul. betul sekali. Betul. Betul, Masya Allah. Betul. Jangan bohong. Yang nyaksikan Tuhan kan. Iya betul. Itu urusan dia sama Tuhan ya Pak ya? Itu urusan dia sama Tuhan Iya ya? iya iya. Entah itu amanah atau enggak. Berhubung rezeki. Jadi Ada kita memberi. apa tempat apa itu? Apa itu? Gerobak rezeki. Tempat apa Pantesan kok itu? dari tadi tuh ada kayak barcode-nya, kayak Barcode-nya. ada, iya. Ini artinya Jadi barang-barang itu itu beras. Ramadan ini memang kita sediakan 1 bulan dalam 50 paket lah. Oh, 1 bulan dalam 50 paket. Ya, barang-barang yang kita bagi. Oh, itu yang diagikan ya, yang dibagikan ya kepada orang yang memerlukan. Oh, ada gula, ada beras, ada minyak. Iya, sembako kalau di sini ya. Nah, termasuk dengan beras lah 5 kilo. Ya Allah. Tapi dalam 5 di kilo. gambar itu kita ada daftar, ada yang kita daftar berapa Betul. ramai. Ya. Ada listnya. Jadi kita boleh pastikan apa barang itu sentiasa berada lah. Sesuai dengan orang yang memerlukan. Jadi ini semua sumbangan dari apa masjid. Jadi dibagikan percuma. Percuma. Jadi kalau saya susah, percuma. Jadi selain dapat itu juga apa kita buat melawat rumah-rumah orang-orang warga mas. Oh, ada mas itu yang orang-orang tua itu. Lansia. Lansia. Kalau di sini panggil lansia, lanjut usia. Elderly. Yang tak pernah datang ke apa sakit, tapi kadang yang muda pun datang juga. Jadi selain daripada komuniti di Gombor kita bukan tapi kamu ada KTP Malaysia atau kalau sudah ada apa orang Indonesia ini ada usaha. Oh, orang Indonesia yang sudah ada IC merah itu pun dapat. Jadi tak kira orang sana saja. Bulannya masa COVID. 2022. Oh, dari mulai COVID. Ada ininya juga, hikmahnya juga. Ada hikmahnya, ya, Pak, betul ya. Ada hikmahnya juga ya COVID itu. Betul, betul. Jadi waktu COVID itu kita bagi semua bangsa. Oh, Masya Allah. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri Luar ya. negara semua dapat. Kemarin itu satu hari sampai 500-600 orang datang. 500 Ya, orang. barang gimana semua orang datang. Iya, tapi kan sehari 500-600 itu berarti butuh persediaan yang dananya juga harus besar dong ya Pak. Itu artinya kenapa kalau kita percaya. Jadi aktiviti sebegini memang kita war-warkan. Jadi Betul. War-warkan maksudnya sumbangan dari luar disebarluaskan. Di bandarnya tidak ada masalah. Itulah Iya. lengkapnya dengan aktiviti pemberian kepada orang-orang miskin. Sekarang kita ingin untuk bulan Ramadan, Baik, Pak. khusus masjid dibuka 24 jam. 24 jam, Mas. Selain daripada puasa, kita ada yang mulai. Artinya malam berapa berita. Itu kayak uang amal dari orang untuk Penerima. masjid ini ya. Mereka lah artinya Bang. Dimanfaatin bener-bener. Itu nak kirakan perbelanjaan satu hari 10.000 makan saja. 10.000, 30 juta lebih satu hari. Masjid ini mengingatkan saya pada masjid-masjid saat
zaman Nabi, Khalifah, karena dulu masjid itu kan sebagai pusat peradaban, pusat pendidikan. Kalau sekarang di Indonesia mungkin masjid itu sebagai tempat beribadah saja biasanya. Ya during the daytime pintunya dikunci untuk yang di kampung-kampung ya gitu, pintunya ditutup gitu. Tapi kalau ini sepertinya bukan hanya untuk beribadah ya Pak ya? Untuk beribadah, Pendidikan, Berbagi juga. berbagi. jadi ini kita juga belajar dari negara Singapura. Kalau di Singapura dia ada pusat counseling, ada kita bisa ada juga. Oh Masya Allah. Jadi dalam kalau menyediakan itu kita ada pakar. Betul sekali. Kita ada pakar. Betul. Makmur lah berarti. Masya Allah. Masyarakat rakyat di sini ya. Indah kan kita? Alhamdulillah. Masya Allah. Banyak aktivitasnya ya. Jadi yang di sebagian masjid hanya untuk tempat ibadah, ini banyak aktiviti yang dilakukan selain beribadah ya. Apa namanya, kenapa tadi Mr. Sastra bilang kok banyak ya donaturnya? Orang-orang yang berderma itu, mungkin Mr. Sastra juga mengalami, pasti ingin mencari lembaga yang terpercaya. Betul. Sekali. Nah, untuk menjadi lembaga terpercaya. Sehingga tak salah urus ya. Iya, dan ini udah terbukti, maksudnya di masjid ini tuh bener-bener amanah, kayak Amanah. dibagikan buat pendidikan Dan gratis. karena kepercayaan rakyat itulah mereka datang ke sini untuk berderma. Betul. Dan pihak masjid Kampung Baru ini sudah menunjukkan Ya, kredibilitas. ya kredibilitasnya dan kepercayaan amanah yang sudah Amanah, diberikan. betul lah. Kan Mister aku. Masya Allah. Jadi kalau dulu aku belajar sejarah kebudayaan Islam tuh masjid SKI. ini memang. Betul. Ya, SKI, Ya, betul. Sejarah Kebudayaan Islam. Wow, luar biasa. Nah, inilah sahabat video reaction kami bersama dengan anak saudara kami di channel siapa? About About Sastra. Sastra. Nah, apa Yes yang bisa kita pelajari, kita ambil manfaatnya daripada video ini, Yes? Kalau dari video tadi ya, itu yang paling utama tuh amanahnya, bener-bener dijalanin, uang dari donatur atau Penderma itu ya. bener-bener dimanfaatin buat hal-hal yang bener-bener dibutuhin Ke jalan Allah ya? Iya. Terus tadi juga ada apa, tempat penyimpanan barang yang ketinggalan gitu. Oh iya. Very interesting. Just Hal like the yang lost and found bener-bener kayak materials. mengejutkan banget ya, karena kan biasanya kalau kita ketinggalan barang tuh kalau kita balik lagi tuh udah hilang. Hilang ya. Iya, dan ini benar-benar disimpan sampai dompet. Biasanya Sampai dompet kan ada bag loh ya. isinya uang, terus ada paspor juga Ada yang paspor juga. penting. Terus jam-jam mahal juga Jam-jam ya. mahal. Iya, dan itu tuh benar-benar bisa dijual loh kalau memang mau. Tapi di masjid itu tuh benar-benar aman. bener-bener amanah Ada ya. tempatnya Ada tempat tersendiri tersendiri. kan. Wow. Dari segi pendidikannya pun tadi percuma ya, nggak perlu ada, bayar. Ada tafiznya lah ya. Tafiznya, iya. Jadi untuk penghafal Al-Quran tuh nggak perlu bayar. Untuk Biasa belajar sih, mempelajari iya. Al-Quran tidak perlu Terus bayar. ada pembagian sembako buat lansia, terus buat yang udah Ada memiliki beras, IC ada ya. minyak tadi ya. Baik dalam negara maupun dari luar Iya, negara. sebab yang dari Indonesia janji punya KTP atau IC merah, dia pun dapat ya. Iya, terus di sana juga itu kalau ada yang ingin pulang kampung, mereka juga bisa memberikan. Iya, kalau tidak ada uang lah ya. Kalau Iya, tidak uang, ada uang, diberikan uang saku ya. Ini bener masjid pertama yang aku temuin kayak lengkap banget Lengkap gitu dengan loh. apa, Iya, aktiviti-aktiviti sesuai dengan yang- aktiviti, iya. Jadi selain bukan hanya sebagai tempat ibadah, Betul. Mereka juga menyediakan pendidikan, terus tempat berbagi. Luar biasa ya. Nah, itulah sahabat video reaction kami bersama dengan anak saudara kami Esti. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sokong terus channel ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.